Saat ini kita akan coba sharing ya untuk solusi dari Gigamon dan Extra Hop itu seperti apa gitu. Ya, seperti yang kita ketahui ya, jadi sekarang udah masuk ke industri 0.40 gitu. Jadi ya semua udah berbasis aplikasi ya. Apalagi sekarang pada COVID, nah itu menjadi dipercepat gitu ya untuk transformasinya. Yang biasanya mungkin kita sering ke kantor, terus tiba-tiba jadi WFH itu kan itu kan tiba-tiba banget gitu kan. Terus mungkin dari sisi perbankan dan dari sisi industri juga sangat cepat untuk transformasinya. Jadi harus mengikuti banyak aplikasi yang didevelop cepat ya. Nah itu tentu kan perlu visibilitas ya untuk kita lihat gitu kan atau untuk monitoring. Nah menurut eh, misal ya kira-kira challenging-nya itu apa aja sih gitu kan untuk industri 4.0 ini ya supaya kita lebih dapat gambaran ya. Jadi ini challenging banget sih ada ya. Nah, jadi secara industri challenge itu kan IT arsitektur kan itu kan ada beberapa bagian ya. Itu ada server, ada juga masalah networknya, ada masalah aplikasi storage ya kan. Kemudian ada juga mungkin cabang-cabang yang ada ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat itu seperti itu running ya dengan cost efektif ya. Bagaimana kita bisa membantu dari sisi cost-nya, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan data yang apa namanya data dan analisa ya secara tepat dan bisa membantu dari sisi perusahaan untuk membuat suatu keputusan. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan analisa atau monitoring ya, kan kita tidak bisa melihat data-datanya ya kan, ini pasti kita tidak bisa mendapatkan suatu tingkat keamanan ya. Jadi bagaimana kita bisa kalau misalkan gelap ya, kita nggak bisa tahu data-data yang ada yang apa pakai data apa yang lewat ya kan. Dari AD kira-kira bagaimana nih integrasi ya kan yang baik nih antara Xrop dan Ingamon ini ya sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, eh, biasanya ini ya kalau misalkan kita pasang tools monitoring gitu. Biasanya kan kita pasang di ini ya, di apa? Di network. Nah, itu colok ke switch, terus mungkin nanti ada juga tools monitoring yang lain, ada tools buat monitoring aplikasi, terus buat monitoring network gitu kan. Terus ada juga mungkin tools buat monitoring voice. Oh, Bahkan mungkin ada juga untuk IPS-nya itu kan semuanya biasanya dicolok ke switch ya. Nanti jadi banyak koneksi, terus belum lagi sekarang ada di physical, di virtual, terus di cloud gitu kan. Nah, itu nanti gimana cara kita bisa tahu atau kita bisa integrasikan semua ya. Nah, jadi dengan biasa sih deh adanya banyak ya perusahaan itu kan memiliki apa monitoring masing-masing ya. Jadi tadi benar ya. network punya monitoring tools mungkin, security punya monitoring tools, aplikasi juga punya monitoring tools dan kalau semua itu capture data langsung ya kan, itu pasti challenge di sisi performance ya. Jadi Benar benar. saling Nah, membantu. uh, nah ya kita seperti yang mungkin tadi seperti mention juga ya dari Pak Adrian juga ya kita nggak bisa cuman monitor gitu kan di satu titik aja gitu kan. Nah, misalkan ada aplikasi nih dari user merasa lambat ya. Nah, kita mesti cari tahu nih gitu kan di titik-titik yang memang dilewati aplikasi itu mulai dari arah firewall ke switch gitu kan terus dari switch ke apa ke arah aplikasi, dari aplikasi ke DB, database dan lain sebagainya. Nah, itu titik-titik yang memang biasanya kita lihat ya, karena kalau misalkan, eh, waduh ini kok aplikasi berasa lambat gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak ada visibility, itu agak apa? Jadi sulit untuk troubleshooting gitu. Dan Ada blind biasanya itu spot nih deh ya. ada blind spot terus biasanya itu tim network yang bakal dituduh duluan gitu kan. Itu udah inilah, udah apa? Common ya. Udah common gitu kan. Wah ini networknya nih problem gitu kan. Ini networknya masalah gitu kan. Nah, padahal belum tentu juga di network gitu. Seperti tadi kan bisa jadi di sisi query database yang lama, terus di sisi apa? Di sisi aplikasinya mungkin yang overload gitu kan. Nah, eh, itu sih yang harus kita ini ya kita apa namanya kita monitor ya. Mungkin lanjut ke metode apa sih yang Gigamon punya ya. Biasanya yang paling simpel itu kita pakai span gitu kan. Pakai span eh, jadi di switch itu kita kasih apa ya? Kayak semacam mirroring port gitu kan. Kita kasih mirroring port terus kita lempar ke extra hop gitu kan. Yang paling simpel gitu kan. Atau lempar ke tools untuk security ini kita ngelihat di sisi security-nya ada apa gitu kan. Kayak misalkan ada IPS atau IDS gitu kan. Itu kan paling simpel. Nah, terus bayangkan
kita punya tools security, terus punya tools monitoring juga. Mungkin nanti nambah lagi yang lain-lain gitu. Nah, sementara di sisi switch pun itu ada keterbatasan untuk kita lakukan span gitu atau apa mirroring karena itu bukan fungsi utamanya ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak apa mirroring port atau span port itu malah performanya jadi turun, itu jadi mengganggu ini jadi Production. mengganggu performan ya, mengganggu production. Itu di beberapa customer pernah kejadian sih gitu kan, gara-gara hidupin span port yang tadinya pengen troubleshooting malah jadi nambah troubleshoot gitu kan. Nah itu ya itu apa apalagi untuk network-network yang udah besar. Belum lagi kita mirroringnya itu nggak cuma di satu port apa di satu titik aja. Misalkan ada 2 atau 3 titik gitu kan, ada di DMZ, ada di server farm gitu kan, kita harus apa monitor juga gitu kan. Kita masukin ke Extrahop juga. Nah itu gimana caranya? Sedangkan mungkin di Extrahop juga nanti ada keterbatasan untuk apa namanya incoming trafficnya gitu kan, sisi interface-nya. Nah, ya dengan adanya Gigamon itu, jadi kita kumpulkan semua di Gigamon. Nanti dari Gigamon digabung gitu kan. Bahkan ada fitur untuk diduplikasi juga gitu. Jadi trafficnya nggak akan double-double. Nah itu nanti baru kita lempar ke Extrahop. Selain span, sebenarnya ada lagi yang menarik. Ada pakai namanya tab gitu kan, test access point. Jadi dia ada perangkat kecil gitu kan, si Gigamon punya perangkat kecil. Jadi dia akan taruh di tengah-tengah ini. Misalkan kita mau monitor dari sisi firewall ke arah switch atau mungkin dari sisi switch ke arah server. Nah, nanti di tengah-tengahnya gitu. Jadi seolah-olah kabelnya itu dipotong, dimasukin ke perangkat tab gitu kan. Nah, dari perangkat tab itu nanti baru masuk ke Gigamon intelijennya atau biasanya namanya HC. Itu ada HC1, HC2, HC3 gitu kan. Masuk ke situ semua. Nah, kalau kita udah pasangin tab gitu kan di titik-titik yang eh, kita akan monitor, itu kita mau nambah terus monitoring atau mau nambah terus query udah nggak bakal ganggu production lagi gitu. Dan itu udah akan menghilangkan yang namanya spend gitu kan. Nah, dan yang sekarang di customer kami juga ini kita sedang apa namanya? Kita sedang implement ya, kita pindah dari yang biasanya pakai Spanport gitu kan. Karena ya seperti tadi saya cerita juga ada problem, akhirnya kita pakai tab gitu kan. Ini kita juga di beberapa customer sedang implementasi dan ada yang udah running juga. Nah ini ya kelebihannya kalau pakai tab itu karena tab ini passive device ya. Jadi udah nggak akan ganggu lagi namanya apa namanya performance di switch gitu kan, udah karena udah nggak ada span port lagi Dan gitu dari sih. segi Yamonde ini bisa dua-dua ya dilakukan. Bisa Bisa bisa. Jadi teras. sebenarnya sebenarnya wah saya mau dikombinasi gitu kan, mau ada tapping terus ada span juga mungkin di beberapa titik tertentu. Nah itu juga bisa gitu. Nah itu kita bisa lakukan itu sih. Mungkin dari misal ada ini apa? Ada tambahan gimana sih dari si extra hop gitu kan dengan adanya Gigamon ini? Jadi Ah, secara tadi ya integrated solution. Jadi kan tadi kita deploy informasi hmm, semua. ya Kemudian secara bagaimana nih integrasi solusi nih dari Extrahop ke benar-benar apa aja sih yang bisa dilihat lebih detail gitu ya? ya, pada slide ini mungkin kita bisa lihat ya, semua paket-paket data yang tadi masuk dari apa namanya dari Gammon misalkan ya, tadi ada layer-layer yang dari physical sampai ke application ya, layer network application itu kan masuk ke Extrahop ya. Nah, di Extrahop itu sendiri kita memiliki machine learning, kita memiliki real time detection ya kan, kemudian juga ini apa namanya kita bisa mendisplay dalam satu dashboard. Ya, intinya sini kalau dalam case tadinya seperti tadi juga sempat di-share sama Pak Ardian ya. Jadi misalkan nih ada apa namanya customer misalkan dia akan melakukan katakanlah dalam sisi order ya atau melakukan pembayaran misalkan. Nah itu kan sebenarnya ada paket-paket data yang lewat ya. Itu mulai dari customer ID ya kan, mulai dari paket-paket apa yang di apa pembelian yang transaksi apa yang dia lakukan, bahkan sampai mungkin data-data sensitif ya macam kartu kredit atau apa data-data yang bersifat password ya gitu kan, yang konfidensial. Nah ini data-data tersebut ini kan masih data-data unstructured ya. Bagaimana kita bisa men-change data tersebut itu menjadi structure data ya kan, yang bisa digunakan oleh apa namanya oleh tim IT operasional misalkan ya, dan itu bisa misalkan nih kita bisa ada proaktif alert gitu kan, ada data-data yang apa namanya anomali ya kan.
anomali dari sisi user behavior-nya. Nah, ini kita saat ada data anomali atau misalnya ada threat serangan misalkan ya, kita bisa membuat satu alert ya kan dan warning ke tim IT terkait ya. Oke, ini ada satu attacker misalkan. Nah, ini kita bisa menjadi satu solusi daripada Extrahop itu sendiri ya. Kemudian bagaimana misalkan data tersebut itu bisa menjadi suatu analytic business solution misalkan ya. Analytic business analytic ya. Kemudian juga tadi juga Extrahop itu nggak cuma monitoring tool saja, tapi dia juga bisa sampai ke security tools-nya juga, security analytic juga, ya kan bisa digunakan seperti itu. Kemudian dari sisi ya di setiap aplikasi yang ada, ya kan dia bisa sampai menggunakan itu untuk sebagai tuning dari sisi aplikasi, ya kan maupun database-nya. Jadi ini integrasinya, ya kan dari end to end, dari mulai Extrahop sampai ke dari Gigamon sampai ke Extrahop itu, dan level-level analytic ini ya ini nih. Analytic ini level analytic-nya itu bisa sebagai yang standar ya, sebagai discovery mode-nya, ya kan kita bisa melakukan analitik secara discover-nya, kemudian standar analitiknya, ya kan. Standar analitik ini dari Extrahop itu kita bisa ada beberapa beberapa mulai dari layer 2 sampai layer 3 ya kalau cuman yang standar ya. Bagaimana kita bisa activity maps-nya, detection-nya, observe protocols-nya, sampai ke authentication user-nya, software-nya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalkan advanced analytic ya kan, itu bukan hanya level physical-nya aja, tapi bahkan sampai ke level aplikasi layer 7-nya ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini dari sisi user ya kan, kita bisa melihat transmit dari si physical layer-nya, data link layer-nya, ya kan dari si network layer ya, device network physical path-nya, kemudian transport layer level 4-nya, layer 4-nya transmit data ya, yang ada, kemudian session ya kan, maintain connection yang ada, kemudian juga dari sisi presentation layer ya, jadi bisa melihat data-data tersebut, misalkan ada tadi mungkin ada encryption data sampai ke level aplikasi.